Ma? Kenapa, Ma? Kamu nih ngagetin mama aja. Emangnya Mama nggak dengar tadi aku masuk? Nggak dengar kamu masuk. Mama lagi mikirin apa sih? Nggak mikirin apa-apa, Naila. Mama Tamara memang sering memikirkan dirinya sendiri, tapi menghabisi Om Andrianto. Rasanya nggak masuk akal. Kamu kok ngeliatin mama gitu banget sih? Apa Naila sudah tahu yang Milona dengar tadi? Ma, Mama kok kayaknya gelisah banget. Aku nggak pernah ngeliat Mama sebingung ini. Enggak, mama nggak apa-apa kok. I'm perfectly okay. Sikap Mama aneh banget. Jangan-jangan omongan Milona benar. Kamu kemana aja? Saya harus mengerjakan ini semua sendiri. Maafin saya, Bos. Saya memang salah. Bos mau pergi kemana, Bos? Milona sudah mendengar pembicaraan antara saya dengan Tamara dan dia tahu semua. Hai, ini tugas buat kamu. Musnahkan Milona. Loh, Naila? Kamu ngapain di sini? Kamu nggak masuk? Aku lagi nunggu kamu. Nungguin aku? Buat apa? Kita jalan-jalan ke depan yuk. Oke. Tapi aku ganti baju dulu ya. Bentar, 10 minutes. Oke. Yo, Iya, Ma? mama perlu bicara sama kamu. Kenapa, Ma? Kok Mama kayaknya gelisah banget? Mama perlu uang. Mama mau berangkat ke Jerman. Ke Jerman? Dadakan banget, Ma. Emangnya ada masalah apa? Apa Mama ada masalah ya sama Naila? Jangan-jangan ini mungkin yang mau dibicarain sama Naila. Kok malah bengong sih? Mama tuh perlu uangnya sekarang. Karena mama mesti beli tiket, suruh travel agent untuk ngurus visa. Kenapa buru-buru banget, Ma? Mama tuh suntuk aja. Di sini terlalu banyak masalah. I need to rest for a while. Lagian sejak kamu nikah sama Naila, kok kayaknya susah banget sih ngeluarin uang buat mamanya. Bukannya begitu, Ma. Biaya Mama buat ke Jerman bukan hanya visa dan tiket. Tapi Mama juga harus pikirkan kebutuhan Mama di sana dan pegangan Mama di sana. Ya, tapi kan itu udah biasa. Dulu juga waktu masih ada almarhum papa atau waktu sebelum kamu menikah sama Naila, kan biasa. Kalau kita mau berangkat ke Jerman ya udah tinggal berangkat aja. Sejak kamu nikah sama Naila, kayaknya Naila tuh mengontrol semuanya. Sampai mama mau minta uang aja susah. Gimana sih? Kamu jadi suami kok nggak ada powernya? Ma, mendingan Mama tenang dulu ya. Tarik nafas dulu, Ma. Naila itu bukan perempuan seperti itu. Jadi Mama tolong sabar, oke? Kalau ada masalah Mama cerita ke aku, biar aku selesaikan. Pokoknya mama mau packing segera. Karena mama mau berangkat ke Jerman secepatnya. Emangnya ada masalah apa Mama sama Naila? Sampai Mama mau buru-buru ke Jerman gitu. Bu, ada apa ya Ibu manggil saya? Saya nggak nyangka loh Ibu ngehubungin saya. Saya mau kamu bantu saya, Tere. Iya Bu, saya akan ngebantu Ibu, apapun itu. Saya mau balas dendam atas kematian kakak saya. Jebak Naila untuk mendatangi kita.
Kamu bisa kan? Iya, Bu. Devan, gue takut banget, Van. Untung lu cepet pulang, Van. Gue takut, Van. Lo kenapa sih? Lo kenapa sih, Van? Namanya juga cewek. Kalau ketakutan kan butuh pelindungan. Ya udah, ngomong kenapa? Will, aku mohon. Kamu jangan cerita masalah ini sama siapapun ya. Ini bukan hal kecil. Tapi ini urusan hidup dan mati. Aku khawatir kalau semakin banyak orang yang tahu masalah ini akan semakin rumit. Terus gue mesti gimana, Naila? Kamu tahan dulu ya, Will. Tapi kamu harus tetap waspada. Kamu gak boleh sendirian. Sambet lo. Yang gua tanyain, lo diapain sama Om Hendra? Ya kamu pasti sayang banget sama mama kamu kan? Ya, yang namanya anak ibunya ya pasti sayang lah. Emangnya kenapa? Gimana caranya aku ngomong sama Gio? Mamanya adalah pembunuh papanya sendiri. Aku nggak tega. Kalau seandainya mama kamu berbuat kesalahan yang sangat besar, apa kamu masih bisa maafin? Kok aneh ya? Tadi Aska juga bicara begitu. Please, gue minta sama lo ya. Lo jangan pernah tinggalin gue sendirian. Karena gue takut banget, Van. Lo janji sama gue ya. Tangan lo tuh gemeteran. Yakin lo gak mau cerita? Ini gue terakhir kalinya nanya. Mendingan lo masuk. Kita ngobrol di dalam. Yuk. Aska udah cerita sama mama kamu? Yang dibilang Aska mirip sama kamu. Seolah-olah Mama punya kesalahan besar gitu. Jadi selama ini Aska udah tahu kalau Hendra dan Tamara dibalik kematian Om Adrianto dan Mama. Naila, kamu tahu apa soal Mama? Mama kenapa? Nay, kalau kamu mau ngomong-ngomong aja, aku gak bakal belain kamu atau Mama. Aku pasti adil. Tapi kalau ada sesuatu yang mau kamu omongin ke aku soal Mama, kamu kasih tahu aja. Enggak kok, Gia, aku gak ada masalah apa-apa sama Mama kamu. Tapi kalian berdua hari ini aneh. Tingkah kalian berdua hari ini sama-sama aneh sama kamu. Kamu sudah membuat kakak saya meninggal dengan tragis. Kamu janji, kamu akan kembalikan dia. Kamu janji kamu akan selamatkan dia. Tapi kenyataan, kakak saya meninggal.
semua gara-gara kamu. Kamu yang kasih alamatnya ke Hendra. Kamu bahkan gak minta maaf dengan saya. Kamu salahkan saya padahal kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian dia. Sampai kapanpun, saya akan bikin kamu menyesal. Saya nggak pernah main-main dengan ucapan saya. Ma, seriusan, Mama mau pergi? Iya serius. Ya nggak bisa lah, Ma. Mama mintanya dadakan banget. Kan Mama minta dibeliinnya hari ini ya hari ini dong. Mama kenapa sih? Kok kayaknya panik banget? Apa Mama punya masalah? Terus Mama mau melarikan diri dari masalah itu? Kamu kok ngomongnya gitu sama Mama? Aku yakin Mama menyembunyikan sesuatu dari aku. Naila mana? Dia masih ada di taman. Hah? Kamu udah pengaruhin apa anak saya? Hah? Gio itu berubah sejak sama kamu. Sekarang Mama mau pergi, nggak dibeliin tiket. Kamu yang hasut semuanya, Naila. Aku nggak ngerti mah tiket. Mama mau pergi kemana? Yang Mama bahas nih bukan masalah tiketnya, tapi perubahan kelakuan Gio. Ma, jangan sekasar itu sama istri aku. Mama kalau marah, jangan dilampiaskan ke Naila. Kamu kok marahin mamamu? Ini nih semua gara-gara dia. Sekarang semuanya atas nama Naila. Mama mau beli tiket aja nggak bisa. Semua rekening papa yang ada ATM yang biasa mama pakai sekarang udah nggak bisa dipakai lagi karena semua atas nama anak ini. Sekarang mama harus ngemis-ngemis hanya untuk kebutuhan mama. Tega banget kamu. Mama ini istri sah Adrianto, papamu. Nggak pas juga Mama nyalain Naila. Yang ngasih semua harta itu ke Naila itu Papa, bukan Naila. Mama! Naila! Naila, kamu nggak apa-apa? Puas kamu. Kamu udah ngancurin hidup saya. Kamu ambil semuanya. Bahkan perhatian anak saya juga kamu ambil. Gak ada yang tersisa buat saya. Puas kamu. Puas. Ma, udah. Aku nggak setuju Mama pergi itu bukan karena Naila. Tapi karena sikap Mama udah mulai aneh. Mama nyadar gak sih? Mama itu udah mulai berubah ke Gio. Mama udah makin ketutup. Jadi Mama jangan salahin Gio kalau sikap Gio juga berubah. Aska, tunggu. Kamu ngapain di sini? Aku mau tanya soal Mama. Mau ngomongin soal mama kamu datang ke sini? Aneh. Yang kamu bicarakan sama seperti Naila. Kalian bicarain hal senada. Masa kemarin dia tanya sama aku, apa aku tetap akan sayang sama Mama, meskipun dia melakukan kesalahan besar. Aku yakin, kalian berdua pasti tahu sesuatu tentang Mama. Aska, tunggu. Sebenarnya salah Mama apa? Saya nggak pengen bahas apapun tentang mama kamu. Kamu bikin pagi saya jadi bete. Kamu gimana sih? Mama aku itu mama kamu juga. Masa kamu gak mau bicarain ini lagi? Memang dulu kamu ditelantarin sama Mama. Tapi kan dia udah minta maaf sama kamu. Emangnya kamu gak punya hati? Kamu bicara soal hati. Saya kasih tahu sama kamu. Waktu kamu koma, mama kamu naruh ular beracun di mobil saya. Saya hampir mati waktu itu. Naila yang nolongin saya juga hampir mati. Sekarang saya tanya sama kamu. Siapa yang gak punya hati? Mama kamu atau saya? Enggak mungkin. Enggak mungkin Mama setega itu. Kamu dengar ya? Kalau kamu sebagai anaknya aja, kamu gak kenal mama kamu sendiri. Tamar tuh bermuka dua.
Sekarang kamu udah ketipu sama dia. Edwin. Ngapain lo di sini? Om Hendra pasti nyuruh lo kan? Well, Edwin, lepasin gue. lu diem dulu. Enggak, lu dengerin gua. Sebaiknya sekarang juga lu tinggalin Jakarta. Paling nggak untuk sementara waktu lu aman. Lu dengerin saran gua, lu lakuin apa yang gua bilang. Enggak! Tolong! Tolong! Ada yang mau culik gue, Will! tolong! Lepasin! Tolong! Mau ngomong soal apa? Tolong jujur sama saya. Bukan kamu kan pembunuh mama saya. Bukan kamu pelakunya kan? Jangan ngomongin tentang itu lagi. Aska tolong jawab. Kenapa kamu bisa-bisanya ngakuin kesalahan yang gak kamu perbuat sama sekali? Ini demi apa? Saya nggak mau bahas masalah ini. Ini perusahaan. Banyak yang harus kamu pelajarin. Oke, ini terakhir. Kamu pernah bilang sama saya, kalau dari tatapan mata, kita bisa tahu isi hati seseorang. Saya tahu jawabannya. Mana mungkin bisa secepat itu? Saya cuma pengen tahu, kenapa kamu pengen saya ngebenci kamu? Saya nggak mau ngomong masalah itu berulang-ulang. Basi. Gak usah ngeliatin. Kok dia bisa tahu aku liatin? Padahal kan dia nggak nengok sini. Kenapa ditutup? Saya belum tandain semua yang penting-penting. Nanti saya mesti buka lagi, cari lagi. Kamu kenapa sih? Saya mau kamu jawab. Tante Tamara dan Om Hendra kan pelakunya. Ini kan nasi uduk kesukaan gue. Pasti Wilona yang beliin. Tapi kemana Wilona? Kenapa? Kaget, saya udah tahu.
Kamu dapat info dari mana? Gak penting saya tahu dari mana. Tapi kenapa kamu mau berkorban sebesar itu? Kamu mau tahu kan? Saya jawab sekarang. Iya. Saya memang menutupi kebusukan orang lain. Saya mengaku bahwa saya adalah pembunuh mama kamu. Saya melakukan itu karena saya terlalu mencintai Saya nggak ngerti. Kenapa kamu bilang cinta? Tapi kamu nyakitin perasaan saya. Apa kamu nggak sadar? Pengakuan kamu itu udah membuat saya terluka. saya melakukannya demi kamu. Tapi kamu gak pernah ngerti artinya pengorbanan. Jadi bener kan? Kamu ditekan. Ada orang yang memaksa kamu supaya kamu ngaku kalau kamu adalah pelaku yang nabrak mobil saya. Iya kan? Kenapa kamu mau mengorbankan hidup kamu, bahkan perasaan kamu? Tidak ada yang lebih sakit daripada berkorban, menunggu seseorang datang waktu kecil, tapi tidak pernah datang. Dan sekarang, saya berkorban buat kamu. Itu hal biasa buat saya. Tapi itu menurut kamu udah terbiasa. Tapi kamu lupa kalau ada orang lain yang udah terlibat perasaan sama kamu dan kamu nggak bisa nganggap itu hal biasa. Ada orang lain yang terluka. Siapa maksud kamu yang terluka? Kamu? Win, lu ngikat gue. Lu tahu semua ini gara-gara lu. Kalau lu nggak dengerin obrolan orang yang bukan urusan lu, ini semua nggak akan terjadi, Will. Gue ogah mau kepo sama orang, apalagi mau dengerin omongan orang. Tapi gue tuh selalu aja dapet cara. Gue tahu kejahatan orang, kebusukan orang. Ya udah, mendingan lu lepasin sekarang. Ayo buruan, lepasin nggak? Ayo Win, cepat keluar lepasin. Gue tuh lagi bingung, Will. Gue lagi kejepit. Bos Hendra minta gue lenyapin lu. Perasaan itu cuma ada dua. Bahagia atau kita bisa terluka. Saya lebih milih
melukai diri saya sendiri demi kebahagiaan kamu. Setelah semua ini, kenapa kamu baru sekarang bicara? Kenapa, Haska? Kenapa kamu jawab? Waktu yang memilih, bukan saya. Saya nggak peduli siapapun yang benci sama saya. Tapi saya peduli ketika ada satu orang yang benci sama saya. Siapa? Jadi benar. Om Hendra sama Tante Tamara, mereka adalah pelaku kecelakaannya papanya Gio dan mamanya Naila. Jawabin. Lu juga mau habisin gue? Karena disuruh sama Om Hendra? Jawabin. Win, jawab, Win. Lu bener-bener nyusahin gua tau gak? Win, jangan Win, jangan. Win, matiin Win. Saya hargain kamu sudah menjadi istri orang lain. Dan saya terima semua kebencian dari orang-orang dan segala resiko yang saya jalanin. Demi keselamatan kamu. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Dan aku gak bisa memutar waktu lagi. Aku juga gak tahu harus bilang apa. Pengorbanan kamu sangat besar. Kenapa kamu memilih untuk selalu menderita? Kenapa? Barang-barang sudah siap, paspor sudah ada. Apalagi ya? Mana Wilona? Kalian apain dia? Saya tidak tahu. Wilona hilang. Gue yakin kalian pasti terlibat. Saya tidak butuh Wilona. Wilona tidak ada apa-apanya buat saya. Gue akan obrak-abrik tempat ini buat cari Wilona. Kamu sudah kenal rumah ini kan? Silahkan, dari pelosok ke pelosok kamu boleh cari dia. Gak ada masalah. Asal jangan malu sendiri ya. Wilona! Will! Bos, saya mau... Ada Devan. Lo pasti tahu kan, gimana Wilona? Lo yang bawa dia kan? Kamu tidak tertarik lagi dengan Wilona.
Jangan bohong. Kalian pasti ada hubungannya sama hilangnya Wilona. Kamu budek ya? Jelas-jelas bos Hendra udah bilang dia nggak tahu dan dia nggak ada urusan sama Wilona. Sampai gue tahu kalau lo ada hubungannya sama hilangnya Wilona. Habis. Naila, kamu lunch temenin Aska ya. Lunch temenin Aska. Kok tumben sih? Aku nggak mau nanti kamu malah ada salah paham. Aku nggak mungkin salah paham atau cemburu nggak karuan. Karena aku udah tahu Aska gimana aslinya. Kok tiba-tiba gitu sih? Kamu nggak marah? Biasanya jangankan lunch bareng. Kalau aku ada kerjaan bareng Aska, kamu keberatan. Kamu makan aja yang banyak. Karena aku masih ada urusan. Oke? Aku pergi dulu ya. Kok Gio aneh sih? Gak biasanya dia kayak gitu. Bu, Nela mau bu? Bagus. Sekarang saatnya kita atur semuanya. Dasar manusia keji kamu, Hendra. Kamu benar-benar gak punya hati. Kamu udah bikin kakak saya meninggal. Saya tahu kamu marah. Tapi jangan mengancamkan saya, tapi Aska. Karena dia yang mengirim teks. Dan saya turut belasungkawa atas kematian kakak kamu. Dasar munafik kamu. Sampai mati pun, saya gak akan pernah bisa maafkan kamu. Selera makan saya hilang. Saya jalan. Gue yakin mereka bertanggung jawab atas hilangnya Wilona. Iya, sebetulnya berat. Cuman ya gimana, saya lagi boring aja. Dan ini saya jual di bawah harga aslinya loh. Kalau misalnya saya jual hanya 90 juta, pasti tertarik sekali kan. Ini harga aslinya cuma 150 juta soalnya. Tapi kalau mau memang tertarik, saya hanya menerima cash ya. Oke, bye-bye. Kamu kok siang-siang gini udah pulang? Begitu ngototnya mau ke Jerman, sampai mau ngejual semua perhiasan itu. Karena mama pergi ke Jerman ada urusan penting. Oh, urusan penting? Sepenting apa, Ma? Kalau dilihat dari sikap Mama, aku jadi percaya kalau Mama lagi bikin kesalahan yang nggak kecil. Apa ini menyangkut Aska?
Ini perhiasan Mama. Kenapa Gio tanya soal itu? Apa Aska udah cerita siapa sebenarnya pembunuh Mas Adrianto? Tolong jawab pertanyaan aku. Emangnya Aska ngomong apa sama kamu? Kalau memang Mama ngelakuin kesalahan, bicara, Ma. Kamu nih gak jelas banget sih, Gio. Emangnya Mama kenapa? Pantes, Aska nggak pernah mau percaya lagi sama Mama. Terlalu banyak drama. Ma, asal Mama tahu ya, aku udah nggak kenal lagi sama Mama yang sekarang. Mama udah berubah. Gio. Kamu jangan gitu dong. Kamu kok termakan omongan orang sih? Aska itu jelas-jelas ngebunuh papa kamu. Ngebunuh suami Mama. Dan kamu memilih untuk percaya sama manusia kejam itu. Hah? Biarpun dia anak Mama, Gio. Tapi Mama gak akan pernah maafin perbuatan jahat dia itu. Dan sekarang, kamu lebih memilih untuk mendengarkan dia daripada Mama. Dia tuh pasti lagi cari muka sama kamu. Sekarang kamu kasih tahu ke Mama. Ngomong apa dia? Dia bilang kalau Mama udah ngelakain dia. Aku udah tahu semuanya, Ma. Bukan Mama yang paling menderita dalam masalah ini, tapi Aska. Gio, Mama yang udah ngandung kamu, Nak. Mama ngelahirin kamu. Mama ngerawat kamu sampai kamu sebesar ini dan sekarang ini yang kamu balas ke Mama. Kamu durhaka sama Mama. Kamu lebih memilih mendengarkan Aska yang jelas-jelas berbuat jahat sama kita. Aku bener-bener gak habis pikir setelah semua yang terjadi. Mama masih bersembunyi di balik identitas sebagai seorang ibu. Tapi kelakuan Mama sama sekali gak mencerminkan seorang ibu. Dan satu lagi, Ma. Ternyata bukan Aska pelaku yang nabrak Papa. Tapi ada orang lain yang memaksa dia untuk mengaku. Dia gak terus terang. Dialah pembunuh sebenarnya Papa. Tapi aku akan cari siapa pembunuh sebenarnya Papa. Sebenarnya Aska bicara apa sih? Sampai Gio bisa semarah ini. Bos, Naila ada di sini, Bos. Kalau begitu tuntaskan pekerjaan kamu. Maksud Bos, saya habisi Naila. Lalu harta warisan Adrianto gimana, Bos? Prinsip saya, kalau saya tidak dapat, maka semua orang tidak boleh dapat, termasuk Naila. Wilona sudah tahu pembicaraan antara saya dan Tamara. Ini membuat saya terancam. Jadi Wilona akan kita binasakan. Jadi ini alasannya Hendra memburu Wilona. Karena Wilona udah pegang rahasia besar Hendra. Mbak Tere. Halo Mbak. Maaf ya Mbak, aku telat. Gak apa-apa kok. Mbak Tere kenapa? Sakit. Aku cuma kangen sama kamu nih. Iya Mbak. Aku tuh juga kangen banget sama Mbak. Maafin Mbak ya, Nay. Mbak terpaksa harus ngelakuin ini.
Siang, Kak. Mau pesan apa? Aku samain aja sama Mbak Terry pesanannya. Aku mau cuci tangan dulu. Mau apa kamu kesini? Saya akan selesaikan apa yang harusnya dulu sudah selesai. Loh, Naila mana? Kamu sendirian? Kok kamu nanya sama saya? Dia kan istri kamu. Tadi aku suruh dia lunch bareng kamu, soalnya aku masih ada urusan kerjaan. Kamu sama mama kamu sama-sama aneh. Apanya yang aneh? Ini cuma soal makan siang doang. Kamu ingin gak perlakuan kamu? Waktu Naila minta saya bantuin kerjaan buat dia. Kamu jangan lagi merasa ada jarak lagi sama aku. Aku nggak akan ngebela mama lagi. Maksud kamu? Mama punya dosa besar sama kamu. Dan aku cuma ingin kamu jangan anggap aku sebagai musuh kamu. Kamu itu kakak aku. Kita ini saudara. Kamu gak usah ngikutin jejak mama kamu. Suka main drama. Terserah kamu. Tapi aku tahu, kamu bukan pembunuh papa. Naila. Kenapa kamu selalu ngerepotin saya? Kamu mau lari kemana lagi, Naila? Kamu kangen kan sama mama kamu? Tenang aja. Sebentar lagi, kamu bakal kumpul sama mama kamu. Oh ya, saya titip pesan ya. Kalau kamu ketemu sama mama kamu dan Om Adrianto, tolong kasih tahu mereka dapat salam dari orang yang udah nabrak mobil mereka. Jadi benar kan? Kalian itu pelakunya. Kenapa? Kamu nggak berani? Kamu nggak punya nyali? Saya nggak sampai hati, Bu. Kamu nggak sampai hati? Kamu pikir mereka punya hati saat bikin kakak saya meninggal? Naila itu nggak bersalah, bukan dia pelakunya. Pak Hendra yang bikin kakak ibu sakit, bukan Naila. Berani kamu menggurui saya? Saya nggak berani, Bu. Tapi apa yang kamu bilang barusan itu kamu ngerasa lebih hebat dari saya. Sampai kamu berani ngeluarin nasihat yang tidak saya butuhkan. Dulu itu saya belajar sama ibu. Gimana menjadi wanita yang sukses, pintar, dan berkelas. Tapi apa, Bu? Sekarang ibu mendidik saya menjadi perempuan yang gak punya hati. Diam kamu, Tere. Kamu itu benar-benar perempuan yang lemah. Sekarang pergi dari sini. Kamu jangan pernah temui saya lagi. Tunggu. Kamu sudah memilih jalan yang berseberangan dengan jalan saya. Jangan salahkan saya kalau kamu juga menanggung kemarahan saya atas Aska dan juga Naila. Kamu kenapa nutupin semua ini dari aku? Semua orang sampai nyalain kamu. Aku merasa benar-benar bersalah, tahu nggak? Padahal bukan kamu pembunuhnya. Tapi aku lega. Karena kamu kakak aku. Aska, tolong jawab. Siapa pembunuh sebenarnya? Sedikit tahu akan lebih membuat kamu menjadi aman. Mama, apa dia terlibat? Tolong jawab, Aska. Kenapa Gio bisa tanya hal itu? Apa dia sudah tahu mamanya ada di balik kecelakaan papanya sendiri? Kamu beruntung, Naila. Karena Aska selalu menutup-nutupi masalah ini.
Agar kamu tidak tahu, Aska sangat mencintai kamu. Tapi sekarang sudah saatnya kamu harus ketemu dengan orang tua kamu. Kalian jangan macam-macam. Di mana Wilona? Nay, lari, Nay! Lepasin! Makanya ikut campur orang kamu. Urus nih perempuan. Nay, lari! Lari, Nay! Aska, tolong jawab sejujurnya. Aku bisa terima kenyataan apapun. Jadi tolong kasih tahu aku. Apa Mama terlibat? Jawab, Aska. Ada orangnya di belakang. Kamu tanya langsung sama dia. Gio? Ada apa sih? Kok kamu ngeliat mama gitu? Gio? Mbak Tere, tolongin aku, Mbak. Ya tenang. Kamu kenapa panik kayak gitu? Kenapa? Never ditusuk orang. Maafin saya, Bos. Sekarang situasi kita tidak bagus. Ini semua karena kamu. Bos harus tolongin saya, Bos. Saya harus kabur dari sini, Bos. Tolong bantu saya, Bos. Kamu nggak bisa kabur. Ya? Maksud Bos, Wilona dan Naila udah tahu semua, Bos, perbuatan kita. Mereka pasti akan lapor, Bos, dan saya akan diburu sama polisi, Bos. Saya harus bikin alibi supaya saya tidak terlibat. Bos, kenapa nggak sekalian tolong saya? Saya yakin Bos pasti punya cara kan supaya saya bisa lolos dari masalah ini. Lebih baik sekarang kamu cari pengacara yang kuat. Biar biaya saya tanggung. Bos mau ngorbanin saya. Ya ampun, Mbak. Gimana, Nay? Mbak, tadi ada di sini. Tapi gimana, Nay? Dia kan nggak ada di sini. Mbak, aku inget banget kejadiannya di sini. Emang benar-benar di sini. Iya, kamu tenang dulu. Nanti kita cari Devan. Tapi kamu tenangin diri kamu dulu. Mbak, ini salah aku, Mbak. Devan itu mau nolongin aku sebenarnya karena yang mau dicelakain itu aku. Dia mau nolongin aku, tapi kenapa malah dia yang celaka, Mbak? Ya kamu tenang dulu. Kalau kamu tenang, kita bisa nyari Devan. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kebetulan. Ini bukan kebetulan, Nek. Mbak yang salah. Bu Renata nyuruh Mbak bawa kamu ke sini untuk nyelakain kamu, Nek. Maafin Mbak ya. Aku punya salah apa sama Bu Renata? Bukan salah kamu, tapi salahnya Pak Aska. Bu Renata mikir Pak Aska nyelakain kakaknya Bu Renata. Makanya Bu Renata mau balas dendam. Dan pengen Pak Aska kehilangan orang yang dia cintainya. Dan orang yang dicintai Pak Aska itu kamu. Mbak, tapi kamu gak ngelakuin itu, kamu gak jadi celakain aku, Mbak.
sebenarnya mau menyelesaikan kamu. Maafin Mbak ya, Nay. Win, lepasin gue, Win. Gue tahu, Win. Lo selalu disuruh sama Om Hendra. Lo selalu jahat sama semua orang. Tapi sebenarnya lo tuh orang baik, Win. Lo denger gak sih, Win? Lepasin gue. Kalau enggak, gue bakal ngadu sama Devan. Biar Devan jambakin lo. Ngabisin semua bulu-bulu dalam badan lo. Devan udah gak ada. Dia udah mati tau. Selamat siang, Bu Naila. Selamat siang. Tolong panggilkan Pak Gera. Suruh dia temuin saya sekarang. Baik, Bu. Pasca di dalam. Pak Aska nggak ada, Bu. Dari tadi pergi, belum balik lagi. Sekalian kamu hubungin Pak Aska. Suruh dia temuin saya sekarang. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya. Gak mungkin Devan mati. Devan itu jago bela diri. Dia gak mungkin kalah sama siapapun. Lu pasti bohong. Lu nyebelin. Gak mungkin. Devan gak mungkin mati. Gak mungkin mati. Jawabin. Kenapa Devan bisa mati? Kenapa dia bisa berantem sama Om Hendra? Jawabin, kenapa? Semua salah Devan. Kalau dia nggak ikut campur, Naila udah selesai. Maksudnya selesai? Selesai apa? Semua masalah ini berawal dari Naila. Gue harusnya udah lenyapin dia. Kenapa Devan harus terlibatin? Dia tiba-tiba ikut campur urusan kita. Dia yang muncul. Kalau dia nggak so jagoan dan ikut campur, semua ini nggak akan terjadi. Sekarang bos Hendra ngorbanin gue. Dia cuci tangan dari urusan Adrianto. Win, lepasin gue, Win. Gue mohon sama lo. Please, Win, gue mohon. Terima kasih, Win. Aska, kita harus sering-sering begini, iya nggak? Baru kali ini aku merasa punya saudara. Kemarin-kemarin, aku selalu merasa sendirian. Iya. Aneh juga ketemu sama kamu tapi nggak berantem. No. Kita nggak bakal berantem-berantem lagi. Oke? Tapi setelah yang kamu alamin sama saya, kenapa kamu masih percaya sama saya? Karena aku udah tahu ketulusan kamu. Aska, kamu udah berkorban banyak demi aku sama Naila. Dan aku sangat hargai itu. Dan buat aku, kamu itu kakak aku selamanya. Kita udah banyak melewati hal-hal bareng. Dan aku yakin kita akan kuat kalau kita bersama dan saling mendukung. Kita kan kakak beradik. Halo? Selamat siang, Pak Geral. Ibu Naila meminta Bapak untuk datang segera ke kantor, Pak. Katanya penting. Iya, ini saya lagi makan sama Aska. Nanti saya akan ke kantor. Terima kasih. Ada apa? Naila, dia mau ketemu sama kita sekarang. Kayaknya sih ada masalah. Katanya penting. Yaudah, habis ini kita balik. Oke. Will! Apaan sih, Win? Lepasin. Gue mau cari Om Hendra. Lu jangan nekat, Will. Lu nggak usah cari bos Hendra.
Itu bahaya buat lu, Will. Gue tetap harus cari Om Hendra. Dan dia harus bertanggung jawab. Sekarang gue tanya sama lu. Kalau lu ketemu sama Bos Hendra, apa lu akan dapat jawabannya? Terus Devan gimana, Win? Kita nggak tahu kan kondisinya itu gimana. Will! Will! Ah! Terserah! Lebih baik gue mikirin keselamatan gue. Nay, ada apa, Nay? Giu, tolong Devan, Giu. Tolongin Devan. Nay, sebentar. Ini ada apa? Nay, mendingan kamu cerita aja dari awal. Nggak sempet kalau cerita. Singkat aja intinya apa biar kita tahu. Aku itu lagi makan siang sama Tere. Terus tiba-tiba Edwin ngehadang aku. Dan di sana juga ada Pak Hendra. Mereka nyakitin kamu? Awalnya iya mereka mau nyelakain aku, mau nyakitin aku. Tapi Devan datang, Devan nolongin aku. Tapi dia malah ditusuk sama Edwin. Terus, gimana keadaan Devan sekarang? Aku nggak tahu. Aku pergi dari situ karena mau cari bantuan, tapi setelah aku balik lagi ke tempat itu, mereka udah nggak ada. Devan nggak ada, Edwin nggak ada, Pak Hendra nggak ada, dan aku nggak tahu di mana, nggak tahu. Hendra bikin masalah aja. Naila, udah. Kamu tenangin diri kamu dulu ya. Biar aku yang ngurus. Kamu tahu di mana lokasinya? Tolong kasih tahu aku, Nay. Aska, kamu mau kemana? Saya mau pergi dulu. Kamu jaga Naila, jangan sampai dia sendirian. Kamu tenangin diri dulu ya. Nggak bisa, Gio. Aku harus tahu gimana keadaan Devan. Iya, aku tahu, Nay. Aku tahu. Itu tolongin aku. Jangan! Saya cuma punya itu sekarang dan saya perlu buat nyelamatin diri saya. Sama saya juga. Kamu bicara apa di kantor polisi? Biasa aja, Mama. Kalau ke kantor polisi itu kan, kalau tidak sebagai terlapor atau sebagai saksi atau... Mama kenapa sih? Pengen tahu banget. Kamu harus bayar mahal atas apa yang udah kamu lakukan terhadap kakakku. Kamu pura-pura mencintai dia. Padahal dia tulus mencintai kamu. Inilah kisahku. Kisah hidup dan cintaku. Yang aku pikir aku akan menemukan cintaku di dalam perjodohan. Ternyata aku menemukan cinta sejatiku di dalam perjalanan cintaku saat dijodohkan.